Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang koloid. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang materi koloid, mari lihat berikut video berikut ini. Check it out. Teman-teman tahu nggak sih apa itu koloid? Sebelum memasuki lebih jauh tentang koloid, mari kita pahami dulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi secara sederhana merupakan campuran larutan atau zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat pelarut dan zat terlarut. Sistem dispersi terbagi menjadi 3. Yang pertama, suspensi. Yang kedua, larutan. Yang ketiga, koloid. Suspensi terjadi bila ukuran partikel kurang lebih dari 100 nanometer. Sedangkan larutan terjadi apabila ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Pada suspensi, antara zat pelarut dan zat terlarut sangat nampak perbedaannya karena terjadinya pengendapan. Sedangkan pada larutan, zat pelarut dan zat terlarut tidak tampak perbedaannya. Di sini saya menjelaskan pengertian koloid dan ciri-ciri koloid. Pengertian koloid yaitu koloid adalah campuran antara dua zat di mana fase terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Ciri-ciri koloid yaitu sebagai berikut. 1. Terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 2. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Partikel berdimensi 1-100 nanometer. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan juga gas. Oleh karena itu, fase terdispersi dan medium pendispersi dibagi menjadi 8. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang juga padat. Sol padat terbentuk karena adanya tekanan dan juga suhu. Contoh dari sol padat sendiri adalah batuan rubi, perunggu, dan juga kuningan. Yang kedua ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contoh dari sol sendiri adalah cat tembok dan juga tinta. Yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh dari aerosol padat sendiri adalah asap kendaraan. Yang keempat ada aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Contoh dari aerosol sendiri adalah parfum. Yang kelima ada emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat. Contoh dari emulsi padat adalah agar-agar. Yang keenam ada emulsi. Emulsi memiliki fase terdispersi cair dalam medium pendispersi yang juga cair. Contoh dari emulsi sendiri adalah susu. Yang ketujuh ada buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat. Contoh dari buih padat sendiri adalah spons. Mengapa spons? Karena spons jika kita lihat adalah padatan, tapi jika kita pencet atau kita tekan, spons isinya adalah udara. Yang terakhir adalah buih. Buih memiliki fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat. Yang terakhir adalah buih. Buih memiliki fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair. Contoh dari buih sendiri adalah buih sabun. Mengapa buih sabun? Karena adanya udara yang terjebak di dalam larutan sabun itu sendiri. Teman-teman tahu nggak sih sifat-sifat koloid itu? Sifat-sifat koloid itu ada 6. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya pada sistem koloid. Contohnya pada warna langit di siang hari. Sifat yang kedua yaitu dialisis, merupakan ion pengganggu yang mengganggu kestabilan koloid. Contohnya kerja ginjal pada sistem tubuh manusia. Sifat yang ketiga yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak zigzag pada partikel koloid. Gerak Brown terjadi karena adanya penumpukan partikel molekul terdispersi terhadap partikel koloid. Sifat yang keempat yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid membentukkan koloid lain untuk mencegah kestabilannya. Sifat yang kelima yaitu koagulasi, peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Koagulasi dibagi menjadi 3, yaitu mekanis, fisis, dan kimia. Sifat yang terakhir yaitu absorpsi.
penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Contohnya penyerapan oleh air kapur tulis. Sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi apa sih perbedaan ketiga itu? Di sini kita ambil contoh, yaitu pasir, gula, dan susu. 3 larutan ini dikasih air secara terpisah. Air di sini bertugas sebagai zat terlarut. Larutan yang pertama yaitu larutan pasir. Contoh dari suspensi di sini, kita bisa melihat jelas perbedaan pasir dengan air setelah diaduk. Fase dispersi yaitu pasir dan medium pendispersi adalah pasir karena adanya pengendapan. Larutan yang kedua yaitu larutan air gula, di mana larutan air gula kebalikan dari larutan pasir. Larutan gula merupakan contoh dispersi halus. Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Larutan yang terakhir atau yang ketiga, larutan air susu. Larutan air susu termasuk ke dalam larutan koloid. Proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi 2, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi merupakan mengubah larutan menjadi koloid, sedangkan dispersi mengubah suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi mengubah partikel-partikel zat yang berhalus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, dan atom lain. Cara kondensasi dibagi menjadi 4, yaitu reaksi hidrolis, reaksi oksidasi, penggantian pelarut, dan dekomposisi rangkap. Cara dispersi menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Cara dispersi dibagi menjadi 3, yaitu cara mekanik, cara peptidasi, dan cara busur Braided. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Yeay! Perbedaan 3 apa sih? Berukuran 1. Ya Allah. Ini menjadi 8. Tambeng. Tai. Sistem nggak apa-apa nggak sih? Yang kedua yaitu proses yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Yeah, Bobby Valentino.